Yo, halo semuanya. Kembali lagi bareng gue rekomendasi gadget. Dan hari ini kita bakal bahas satu HP yang cukup menarik buat dibahas. Apalagi buat lo yang nyari HP mid-range tapi pengen spek kekinian. Yup, ini dia Samsung Galaxy A36 5G. HP ini baru aja rilis dan katanya sih punya performa kenceng, desain cakep, plus udah support 5G pastinya. Tapi apakah bener se-worth it itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, dari segi desain dulu ya. Samsung A36 5G ini punya tampilan yang menurut gue cukup elegan buat kelasnya. Desain belakangnya minimalis, khas Samsung seri A, dengan finishing matte yang gak gampang ninggalin sidik jari. Framenya juga udah pakai bahan plastik yang solid, tapi tetap ringan di tangan. Beratnya cuma sekitar 180 gram. Dan ketebalannya juga cukup tipis, jadi enak digenggam walaupun dipakai seharian. Di bagian depan, dia pakai layar punch hole di tengah buat kamera selfie-nya. Bezelnya cukup tipis, walaupun dagunya masih agak tebel, tapi wajar sih di kelas harga segini. Masuk ke layar, ini dia salah satu yang jadi nilai jual A36 5G. Layarnya pakai panel Super AMOLED 6,6 inci, Full HD Plus, dan yang penting udah refresh rate 120 Hz. Warna-warnanya tuh gonjreng khas AMOLED, kontras tinggi, dan enak banget buat nonton Netflix, YouTube, sampai scrolling medsos juga jadi lebih mulus. Brightness-nya juga cukup tinggi, jadi nggak masalah dipakai di luar ruangan. Untuk jeroannya, A36 5G ini ditenagai oleh chipset Exynos 1380. Buat lu yang belum familiar, ini chipset yang juga dipakai di beberapa HP Samsung mid-range lainnya. Dan performanya cukup stabil. Dipadukan sama RAM 8GB dan internal storage 128GB. Performanya udah cukup buat multitasking, buka banyak aplikasi, dan gaming ringan sampai menengah. Main Mobile Legends, PUBG Mobile, Genshin Impact masih bisa lah. Asal jangan ekspektasi setting rata kanan. Dan karena udah support RAM Plus juga, lu bisa dapetin tambahan RAM virtual sampai 8GB lagi kalau butuh. Bagian kamera nih, sektor yang cukup penting buat banyak orang. Kamera belakangnya ada 3. Kamera utama 50 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Kamera utamanya cukup oke buat foto di kondisi terang. Detailnya dapet, warna natural, dan dynamic range-nya juga lumayan. Tapi kalau buat low light, ya agak struggling sih. Noise mulai muncul dan shutternya agak lambat. Ultra wide-nya oke buat foto-foto pemandangan atau grup, walaupun kualitasnya jelas di bawah kamera utama. Kamera depannya 13 megapiksel dan hasilnya cukup bagus buat selfie ataupun video call. Skin tone-nya natural dan ada beautify yang nggak lebay. Untuk baterai, A36 5G dibekali baterai 5000 mAh. Di atas kertas sih gede dan kenyataannya emang awet banget. Dipakai seharian full dengan pemakaian normal kayak browsing, chatting, sosmed, bahkan gaming ringan. Masih bisa nyampe malam dengan sisa baterai. Chargingnya juga udah 25 watt fast charging. Walaupun chargernya nggak dikasih di dalam box, jadi lo harus beli terpisah. Isi daya dari 0 ke 100% butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Untuk software, dia udah pakai One UI 6 berbasis Android 14. Ini UI yang ringan dan user friendly banget. Banyak fitur tambahan kayak Samsung Knox, Secure Folder, mode gelap, dan lainnya. Udah ada NFC juga. Cocok buat lu yang suka pakai e-money. Sensor fingerprint ada di samping, nyatu sama tombol power, dan responnya cepet. Speakernya sayangnya masih mono, belum stereo, tapi outputnya cukup lantang buat sekadar nonton video. Harganya sendiri di kisaran 3,9 juta sampai 4,2 juta rupiah, tergantung tempat beli dan promo. Dengan harga segitu, Samsung Galaxy A36 5G menurut gue cukup worth it buat lo yang cari HP brand besar, layar AMOLED 120 Hz,
desain oke, performa harian stabil, dan baterai awet. Tapi kalau lu butuh kamera yang powerful di malam hari atau speaker stereo buat pengalaman multimedia yang lebih mantep, mungkin bisa pertimbangin seri lain atau nambah budget dikit. Overall, ini HP yang solid banget di kelas 4 jutaan, dan itu dia review santai kita kali ini. Semoga ngebantu lu yang lagi galau mau beli HP baru. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman pakai A365G, share aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.